Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi yang Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran yang insya Allah pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang beriman kepada malaikat. Namun sebelum Bapak menyampaikan tentang beriman kepada malaikat, terlebih dahulu kita berdoa dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, siswa-siswi yang Bapak cintai, sebelum Bapak menyampaikan tentang materi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan yaitu satu, peserta didik mampu. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerima keberadaan malaikat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat, Bapak akan mengulangi kembali tentang pelajaran yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kamu semua sudah dapat bisa membaca Quran Surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tentang materi yang akan disampaikan pada pembelajaran ini. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat. Yang B, malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang C, tanda keberadaan malaikat Allah. Dan D, bukti keimanan kepada malaikat Allah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang A, iman kepada malaikat. Apa malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau dari cahaya. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah makhluk yang paling patuh dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan dan ketaatan malaikat tidak ada yang dapat menandinginya. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. B, malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat ini banyak sekali, tetapi ada yang wajib kamu ketahui. Di antaranya ada 10 malaikat yang wajib kamu ketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail adalah mengatur rezeki dan hujan. Yang ketiga, Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Ketika akan terjadi kiamat, di sana malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Yang keempat, ada malaikat Ijroil. Apa tugas malaikat Ijroil? Tugas malaikat Ijroil adalah mencabut nyawa manusia. Kematian seseorang adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kematian sudah dipastikan Allah, manusia tidak akan dapat mengundurkan atau memajukan waktunya. Yang selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Tugasnya adalah menanyai manusia di alam kubur. Setelah mereka meninggal, maka di sanalah malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Apa tugas malaikat Raqib dan Atid? Kalau malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal kebaikan manusia.
Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia maka akan dicatatkan oleh malaikat raqib. Malaikat atid sama, tugasnya itu adalah mencatat amal. Tetapi yang dicatat oleh malaikat atid adalah keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Tugas malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga. Setiap manusia yang melakukan kebaikan di dunia, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada yang namanya malaikat malik. Apa tugas malaikat malik? Tugas malaikat malik adalah penjaga pintu neraka. Yang selanjutnya C, tanda keberadaan malaikat. Apa sih tanda keberadaan malaikat? Di antaranya satu, adanya kitab suci Al-Quran. Pasti setiap hari kamu bertadarus Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, adanya hujan dan panas. Di lingkungan sekitarmu ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Semuanya menunjukkan bahwa kita iman kepada malaikat. Yang ketiga, orang meninggal. Kematian manusia sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengetahui kapan waktunya meninggal, tetapi itu sudah menjadikan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya D, bukti keimanan kepada malaikat. Apa buktinya kita iman kepada malaikat? Yang pertama, rajin bertadarus Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, tekun beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dapat membuat kita dekat kepadanya. Misalnya, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, berzikir setiap habis sholat, itu merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu suka berbuat kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita harus memperbanyak berbuat kebaikan, seperti bersedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, menjenguk teman yang sakit, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang keempat, menjauhi perbuatan tercela. Bukti keimanan kepada malaikat atid adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Malaikat atid akan selalu mencatat amal buruk yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita harus ingat selalu kepada malaikat atid dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Setelah Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan tugas evaluasi kepada kalian. Dan nanti setelah kalian mengerjakan tugas, silakan tugas-tugas tersebut diberikan kepada Bapak dan insya Allah akan dinilai oleh Bapak. Dan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan atau pembelajaran ini, kembali sekali lagi Bapak akan menyimpulkan tentang makna beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Jumlah malaikat sangat banyak sekali, tetapi yang wajib kamu ketahui yaitu hanya 10. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.